Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita akan belajar tentang ada apa saja di bumi kita. Kita klik start. Mari kita pelajari. Pendahuluan, bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang mendukung kehidupan. Berisi beragam ekosistem yang terdiri dari berbagai bentuk kehidupan seperti flora, fauna, mikroorganisme, serta elemen-elemen alam seperti air, udara, dan tanah. Kerak bumi. Kerak bumi adalah bagian terluar bumi yang paling tipis, terdiri dari tanah dan batuan. Bagian ini juga mengandung sumber daya alam seperti mineral dan logam. Mantel bumi. Mantel adalah lapisan yang lebih tebal dari kerak terbuat dari batuan yang sangat lebih padat dan viskositasnya lebih tinggi. Inti bumi. Inti bumi terbagi menjadi inti luar yang cair dan inti dalam yang padat. Inti ini terdiri dari besi dan nikel dan merupakan sumber utama medan magnet bumi. Keanekaragaman alam. Inti bumi. Inti bumi terbagi menjadi inti luar yang cair dan inti dalam yang padat. Inti ini terdiri dari besi, nik laut, dan samudra. Laut dan samudra menutupi sekitar 70% permukaan bumi. Mereka memainkan peran penting dalam siklus air, regulasi suhu global, dan sebagai habitat berbagai jenis kehidupan laut. Pegunungan. Pegunungan terbentuk akibat pergeseran lempeng tektonik dan memberikan habitat bagi berbagai spesies unik. Pegunungan seperti Himalaya dan Andes kaya akan keberagaman hayati dan memiliki pengaruh besar pada iklim regional. Selanjutnya hutan. Hujan tropis adalah salah satu ekosistem yang paling kaya di bumi, menghasilkan oksigen dan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida. Hutan juga menyediakan tempat hidup bagi banyak spesies. Padang rumput dan gurun. Padang rumput adalah daerah dengan vegetasi rumput yang luas, sementara gurun adalah wilayah yang sangat kering. Meskipun memiliki kondisi yang ekstrim, keduanya mendukung kehidupan yang telah beradaptasi dan merupakan sumber utama medan magnet bumi. Kehidupan bumi. Flora atau tanaman. Tanaman adalah produsen utama dalam ekosistem yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Tanaman juga berperan dalam penyediaan makanan bagi banyak spesies termasuk manusia. Fauna atau hewan. Hewan-hewan yang hidup di darat, laut, dan udara memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui rantai makanan dan interaksi mereka dengan tanaman dan mikroorganisme. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur sangat penting dalam proses penguraian bahan organik, menjaga keseimbangan ekologis, serta dalam proses metabolisme organisme yang lebih besar. Fenomena alam. Yang pertama ada gempa bumi. Gempa terjadi ada pergeseran atau pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan gelombang seismik. Gempa bumi dapat mengubah wajah permukaan bumi dengan cepat. Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi terjadi ketika magma dan dalam bumi keluar ke permukaan. Letusan ini dapat menghasilkan lava, abu, dan gas berbahaya yang mengubah lanskap dan mempengaruhi iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Ini mempengaruhi pola cuaca dan menyebabkan fenomena cuaca ekstrim seperti badai dan kekeringan. Yang terakhir ada cuaca dan musim. Cuaca adalah kondisi atmosfer harian, sementara musim terjadi akibat perputaran bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap matahari. Sumber daya alam. Yang pertama ada air. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan. Sekitar 70% bumi tertutup air, namun hanya sebagian kecil yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia dan ekosistem. Kedua, energi terbarukan
kan seperti energi matahari, angin, dan hidro sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Sumber daya fosil seperti minyak, gas, dan batu bara masih digunakan meskipun berisiko terhadap lingkungan. Yang terakhir ada mineral dan logam. Mineral dan logam digunakan dalam berbagai industri dan teknologi. Sumber daya ini meskipun berharga, terbatas dan harus dikelola dengan bijak. Ancaman yang ada di bumi, kerusakan lingkungan, kegiatan manusia seperti deforestasi, pencemaran udara dan air, serta penggundulan hutan menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak buruk pada bumi dan makhluk hidup. Kepunahan spesies terjadi akibat kehilangan habitat, perburuan liar, dan perubahan iklim. Hal ini mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang terakhir ada perubahan iklim global. Dampak pemanasan global termasuk kenaikan suhu, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Ancaman yang ada di bumi. Yang pertama ada konservasi alam, melestarikan spesies dan habitat dalam melalui tanaman nasional, cagar alam, dan upaya perlindungan spesies langka. Yang kedua ada energi terbarukan, beralih dari sumber energi fosil ke energi terbarukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih hijau. Yang terakhir ada pendidikan lingkungan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga bumi melalui kampanye dan program pendidikan yang mendorong perilaku ramah lingkungan. Kesimpulan, bumi adalah tempat yang kaya akan keanekaragaman baik alam maupun kehidupan. Namun bumi menghadapi banyak ancaman akibat aktivitas manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan bumi dengan cara berkelanjutan, agar generasi mendatang bisa menikmati keindahan dan kekayaan yang ada di bumi ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.